Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam perkuliahan kali ini online, karena saya dapat tugas menjadi pengawas PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah, ini pengawas PPG ini adalah salah satu agar guru bisa tersertifikasi ya. Kalau sudah dapat sertifikasi, dapat 2 kali gaji di awal dan di akhir bulan. Kenapa harus tersertifikasi guru? Karena tanda profesionalitas ya, bahwa guru tersebut mau berguna. PPG pengawas pada hari ini ya, saya ikut briefing mulai jam 8. Jadi kali ini kuliahnya online ya, karena ini tugas negara yang membantu para guru jadi pengawas ujian ya. Nah, adik-adik sekalian, terkait dengan mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan Pendidikan, hari ini adalah membahas tentang lingkungan kerja ya, lingkungan kerja di sekolah. Seperti apa manajemen lingkungan kerja di sekolah dan kenapa harus dilakukan manajemen lingkungan ya, adik-adik ya. Di lingkungan kerja ini sangat berpengaruh ya terhadap produktivitas maupun mutu kerja pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah. Istilahnya itu pendidik dan tenaga pendidik itu siapa ya? Guru. Juga terkait dengan kepala sekolah. Nah, kalau tenaga kependidikan siapa aja? Tenaga kependidikan ini staf ya, staf TU, laporan ini ngurusi laboratorium ya. Pustakawan ya, pustakawan ini mengurusi perpustakaan. Tenaga keamanan ya, Satpam ya, tenaga keamanan. Di beberapa sekolah juga ada penjaga sekolah ya. Ada juga arsiparis nah, yang ngurusi Pak Arsip, ada bendahara yang ngurusi keuangan, bos dan sebagainya. Nah, maka harus ditata ini lingkungan kerjanya karena berkaitan dengan produktivitas ya. Agar kemudian ditata ya. Kenapa? Karena beban kerjanya tidak berlebihan. Apa masih banyak Pak guru yang beban kerjanya berlebihan ya? Banyak sekali, terutama di daerah yang pedalaman ya, kekurangan guru ya. Kadang-kadang gurunya itu merangkap sebagai tukang sowok ya, sebagai tukang benerin mata bocor. Guru juga ada yang dijadikan sebagai bendahara sekolah ya, merangkap jabatan ya, guru ya, laporan ya, sepam jadi satu misalnya. Mama
Jadi ini perlu ditata biar kerjanya efektif, sehingga kemudian tujuan pelayanannya menjadi maksimal, pelayanan di sekolah. Jadi murid puas, misalnya murid puas terhadap cara ngajar guru. Kalau ngurus berkas-berkas cepet, kayak kamu berkas jasa, ya, berkas legalisir, cepet tangani TU profesional. Ini apa namanya itu, lingkungan kerja seperti ini, yang produktif dan berkualitas, itu karena alur kerja yang jelas, yang disebut dengan SOP, standar operasional prosedurnya, ya. SOP, ada peraturan-peraturan yang ditaati, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, nanti dicari di Google ya istilah-istilah ini ya. Kalau nggak jelas ini, fisik karyawan menjadi lemah karena terforsir. Nah, gampang sakit. Nah, akhirnya kalau gampang sakit, fisik lemah tidak kerasan, kemudian resign atau mengundurkan diri. Nah, ini perlu ditata lingkungan yang kerja yang sehat, yang kondusif, ya. Nah, oleh karena itu yang paling pertama, lingkungan kerja itu harus jelas alur kerjanya. Nah, kemudian dilengkapi dengan fasilitas kerja. Fasilitas kerja biasanya komputer atau laptop, ya. Kendaraan dinas, yang sekarang ini yang harus ada ini wifi, ya, untuk internet, untuk kecepatan kerja. Ya, kendaraan dinas ini transportasi, ya. Nah, ini bagian dari membuat situasi atau lingkungan kerja menjadi nyaman, ya. Kemudian juga bagaimana membangun suasana emosional yang kuat, kompak di antara para guru dan karyawan. Sampai hal-hal yang sangat kecil dan spesifik juga harus diperhatikan. Seperti apa? Kursi yang sesuai dengan kondisi tubuh para guru dan stafnya, ya, jangan sampai mudah patah, ya. Kalau mudah patah, gampang rusak. Nah, ini beresiko kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja.
Nanti kalau kecelakaan kerja, karyawannya atau gurunya tidak masuk izin, nah, ini mengganggu proses belajar mengajar. Nah, makanya setiap guru ya, guru maupun staf tenaga kependidikan di sekolah itu wajib ikut BPJS, baik BPJS biasanya asuransi ya yang ditanggung negara, semacam asuransi ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Siapa yang bayari BPJS asuransi ini? Ya, patungan ya. Nah, patungan antara karyawan ya, sekolah karyawan dengan atau guru dengan sekolah tadi. Di mana patungannya dari 2% atau 1% ya, 1% sampai 2% dari gaji yang dipotong setiap bulan. Nah, jadi semua lingkungan kerja ini ya terdiri dari yang nyaman, ada situasi kerja ya, kemudian juga fasilitas ya. Ini yang paling pokok yang membuat lingkungan itu menjadi nyaman. Bahkan sekarang di era digital ya, di era digital ini kadang rapat pun bisa pakai Zoom meeting ya. Artinya apa ya, lingkungan kerja sekarang tidak harus ketemu kadang-kadang ya, tidak harus ketemu. Nah, jadi bisa lewat Zoom meeting. Di efisiensi ya, efisiensi kerja yang sekarang disebut WFA, work from anywhere. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian pertama dari perkuliahan kita. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua.